Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Perdana Putra dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih. Kajian tentang pengetahuan agama Islam itu pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu ilmu akidah, yaitu ilmu yang diyakini oleh umat Islam, dan yang kedua adalah ilmu syariah, yaitu ilmu yang harus diamalkan umat Islam dalam kehidupannya. Ilmu syariah pada dasarnya terdapat dua pokok penting di dalamnya. Yang pertama adalah materi, perangkat atau ketentuan umat muslim yang biasa kita sebut fikih. Yang kedua, cara atau materi, perangkat yang menghasilkan materi fikih atau biasa disebut dengan usul fikih. Usul fikih dengan fikih itu tidak bisa kita pisahkan keterkaitannya, karena usul fikih dan fikih itu harus sejalan bila kita ingin mempelajarinya. Fikih sendiri secara etimologis artinya paham yang mendalam. Terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum yang diperoleh oleh dalil-dalil yang terperinci. Ringkasnya, fikih adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usaha menemukan hukum Allah. Kita mulai membahas tentang sejarah ilmu fikih. Sejarah dan perkembangan ilmu fikih itu melewati 4 era, yaitu yang pertama era Nabi, yang kedua era Khalifah Ar-Rasyidin, dan yang ketiga era Tabi'in, dan yang keempat era Mazhab. Pada era Nabi itu dimulai setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya Nabi SAW, yang kita sebut biasa dengan era wahyu. Landasan fikih ini berlandaskan dengan dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat hukum wahyu di Mekah atau 13 misi tahun pertama Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, yaitu berfokus pada fundamental dan keyakinan, yaitu yakin terhadap ketuhanan yang Maha Esa, tentang kenabian, dan tentang kehidupan setelah kematian. Sifat wahyu berubah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, yang berfokus pada hukum rinci perbuatan manusia, misal sholat, puasa, zakat, dan haji. Di samping itu juga terdapat larangan perzinahan dan kemaksiatan atau tuduhan palsu. Pada era ini juga apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu ditirukan persis oleh sahabat Rasulullah SAW. Adapun para sahabat, mereka akan melakukan ijtihad ketika tidak bersama Nabi, dan setelah bertemu dengan Nabi, para sahabat akan menanyakan peristiwa tersebut. Bila Nabi menyetujuinya, itu akan termasuk ke dalam sunnah. Bila Nabi tidak menyetujuinya, maka Nabi akan membenarkan hal tersebut dan menjadikannya itu sunnah. Kita lanjutkan fikih pada era masa kekhalifahan. Zaman ini dimulai setelah Nabi wafat, yaitu 11 Hijriah hingga 40 Hijriah. Selama era ini sumber utama bertambah dua, yaitu ijma dan qiyas, yang berawal dari Al-Quran dan Sunnah bertambah menjadi 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Pada era ini terdapat masalah-masalah baru yang tidak ada pada era Nabi, sehingga menimbulkan sumber baru utama pada dasar-dasar hukum Islam. Metodologi ini sudah disetujui Nabi, serta Abu Bakar dan Umar bin Khattab sudah melakukan ini. Ketika Umar bin Khattab ataupun Abu Bakar mengalami suatu masalah, ia akan mencari solusi di Al-Quran terlebih dahulu. Lalu jika tidak ada solusi di situ, para sahabat akan mencari solusi di As-Sunnah. Bila di As-Sunnah juga tidak ada solusi, maka akan dilanjutkan dengan ijma atau mengumpulkan kesepakatan para ahli-ahli. Dan jika tidak ada solusi lagi, maka akan mencari solusi pada qiyas, yaitu pendapat atau opini pribadi. Selama periode ini, Al-Quran sudah dibukukan dan salinannya sudah tersebar luas di seluruh dunia. Kita lanjut lagi.
sejarah fikih di era tabi'in. Era ini dimulai sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung sampai awal abad kedua Hijriah. Dalam era ini sumber hukumnya hampir sama seperti pada era sahabat. Hanya saja penyebaran Islam di sini semakin berkembang dan meluas. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dikirim untuk menjadi guru atau hakim di negara-negara tersebut. Negara-negara tersebut ialah Mekah, Madinah, Kufah, Basna, Syam, dan Mesir. Faktor utama pengembangan fikih pada era ini ialah Islam yang meluas dan banyaknya bermacam budaya, dan sahabat harus mempertimbangkan itu untuk masyarakat setempat agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, penyebaran narasi hadis di sini berperan penting untuk fikih yang dapat menetapkan keputusan masyarakat setempat. Di sini narasi hadis mulai menyebar luas. Kita lanjutkan lagi sejarah ilmu fikih pada era mazhab. Era ini dimulai pada awal kedua Hijriah hingga pertengahan 4 Hijriah. Pada era ini banyak tokoh-tokoh penting yang lahir, seperti pemikiran-pemikiran yang bersumber pada hadis yang kemudian diajarkan dan dibukukan. Pada era ini disebut juga dengan era keemasan ilmu fikih, karena di sini terciptalah 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Di sini juga mulai banyak dicari asal-usulnya hadis tersebut. Banyak buku-buku hadis yang tercipta pada era. Terdapat 6 buku hadis yang terkenal pada era ini. Yang pertama Al-Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Tirmizi, yang keempat Abu Dawud, yang kelima Ibnu Majah, dan keenam adalah Ibnu An-Nasai. Kita lanjut perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat Islam, sedangkan usul fikih yaitu ilmu yang mempelajari kaidah dari hukum syariat. Terdapat beberapa segi perbedaan fikih dan usul fikih. Yang pertama, perbedaan objek kajian. Fikih adalah perbuatan manusia yang telah mukallaf. Usul fikih adalah dalil-dalil atau syariat yang mengangkat bidang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak maupun sanksi. Perbedaan yang kedua adalah pendekatan. Usul fikih menggunakan pola pendekatan deduktif, sedangkan usul fikih yaitu menggunakan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan mukallaf. Yang ketiga, perbedaan sifat. Usul fikih lebih ke teoritis, sedangkan fikih bersifat praktis. Yang keempat, perbedaan hubungan. Usul fikih merupakan dasar pijakan bagi ilmu fikih. Sebaliknya, fikih sendiri merupakan hasil dari produk si usul fikih. Yang terakhir, tujuan. Usul fikih itu untuk mendapatkan kaidah atau menerapkan kaidah. Fikih sendiri itu menerapkan hukum syariat terhadap perhatian dan ucapan. Kesimpulan dari video ini adalah fikih dan usul fikih merupakan berasal dari ilmu yang sama, yaitu ilmu syariat. Sejarah fikih itu melewati 4 fase era, yaitu era Nabi, era Khalifah, era Tabi'in, dan era Mazhab. Pada era Nabi, sumber hukum berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada era Khalifah, bertambah 2 sumber hukum, yaitu Ijma' dan Qiyas. Dan pada era Tabi'in, Islam mulai menyebar luas berbarengan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada era mazhab disebut juga dengan era keemasan. Di sini terciptalah 4 mazhab dan banyak buku-buku tentang hadis Rasulullah SAW. Fikih dan usul fikih terlihat perbedaan dari segi objek kajian, segi pendapat, segi sifat, segi hubungan, dan segi tujuan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.